Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, izinkan kami, Megita Dwi Pamungkas dan Erik Santoso, untuk memaparkan makalah kami, yaitu dengan judul Aliran Filsafat dari Spinoza Sampaikan dan Krisis dalam Teori Himpunan, untuk memenuhi tugas perkuliahan Filsafat Matematika dan Pendidikan Matematika yang diampu oleh Dr. Rohmat Magister Sains dan Dr. Isnarto Magister Sains. Baru Spinoza. Benedictus de Spinoza lahir dengan nama lahirnya adalah Baruch Spinoza, dikucilkan oleh orang-orang Yahudi di Amsterdam. Tetapi tidak pernah dibaptis oleh Kristen. Bahasa aslinya adalah bahasa Portugis. Dia sulit berbicara dalam bahasa Belanda. Di sini Spinoza percaya bahwa akal harus membimbingnya dalam memahami dunia. Berbeda dengan René Descartes yang mencoba untuk patuh atau taat dengan gereja. Spinoza mengikuti akal tanpa memperhatikan konsekuensi. Spinoza tidak membuat pengecualian tentang kitab suci dan wahyu dalam beragama. Jadi Spinoza percaya bahwa akal harus membimbingnya dalam memahami dunia. Kemudian Spinoza juga melihat kalau Perjanjian Lama sebagai kumpulan dokumen yang tidak lengkap dan rusak tentang sejarah orang Yahudi. Spinoza tidak menulis secara eksplisit tentang filsafat matematika, tetapi dia adalah seseorang dengan pengaruh besar dalam filsafat umum dan menarik untuk menduga apa yang dia pikirkan tentang matematika. Ketika Spinoza ingin mengatakan sesuatu tidak bisa diragukan lagi, dia mengatakan itu pasti bahwa jumlah sudut sebuah segitiga sama dengan 2 sudut siku-siku. Jadi sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi dikatakan Spinoza bahwa itu adalah pasti. Ini dikenal dengan nama teorema Euclid yang paradigmanya tidak bisa kita bantahkan lagi. Kemudian fakta yang tidak terbantahkan itu tadi dinegasikan oleh geometri non-Euclidean. Apa yang bagi Spinoza tidak bisa diragukan lagi hari ini meragukan untuk setiap siswa yang belajar matematika. Pandangan lain Spinoza yaitu etika adalah satu-satunya karya yang dibaca Spinoza di kelas filsafat hari ini, yang memiliki 5 bagian. Yang pertama tentang Tuhan, tentang sifat dan asal pikiran, aktif, asal-usul dan sifat emosi, dari perbudakan manusia atau kekuatan dari emosi, dan pada kekuatan pemahaman atau kebebasan manusia. Spinoza memperlakukan masalah ini secara geometris, yaitu dengan gaya elemen Euclid. Setiap bagian dimulai dengan aksioma dan definisi sehingga menghasilkan proposisi atau perbandingan. Matematika, menurut Spinoza, matematika adalah mengenali dan tidak memiliki tempat untuk prasangka pribadi. Ia tidak menertawakan atau meratapi objek-objek studinya. Tokoh kedua dalam filsafat ini adalah Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz. Lahir dari tahun 1646 sampai 1716. Meninggalnya 1716. Leibniz adalah raksasa dalam matematika dan filsafat. Dia pendiri idealisme Jerman, ayah dari Hegel dan kaum Hegelian. Leibniz adalah seorang penulis kompulsif. Dia menerbitkan hanya beberapa karya pendek, tapi meninggalkan lemari rahasia besar. Satu lemari rahasia besar di
di Hannover dengan tumpukan draft besar yang hampir tidak pernah dibaca. Idealis atomisme Leibniz membuatnya berpikir pasti ada bagian sederhana atau monad. Monad merupakan istilah suatu ketuhanan dari yang mana dunia buat. Oleh karena itu, setiap monad ini tidak mungkin ada sesuatu yang nyata. Oleh karena itu, hubungan mereka tidak mungkin nyata. Mereka tidak bisa bertemu satu sama lain. Leibniz juga sadar bahwa banyak hal tampaknya berinteraksi. Dia menjelaskan ini dengan cara yang paling indah dan luar biasa. Tokoh yang ketiga adalah Uskup George Berkeley, lahir tahun 1685 dan meninggal di tahun 1753. Berkeley mengatakan sesuatu yang menarik tentang kalkulus. Bukunya The Analyst, terbit tahun 1734, adalah satu-satunya kritik filosofis yang menantang ahli matematika sebagai ahli matematika. Ya, ahli matematika ditantang sebagai ahli matematika oleh Berkeley. The Analyst ini adalah merupakan serangan terhadap kalkulus diferensial Newton dan Leibniz. Subjudulnya adalah sebuah wacana ditujukan kepada seorang matematikawan kafir, di mana itu meneliti apakah objek, prinsip, dan kesimpulan dari analisis modern lebih dipahami dengan jelas atau lebih jelas disimpulkan daripada misteri religius dan poin-poin keyakinan. Dia juga tidak menerima diagonal persegi satuan. Jadi semua segmen garis terbuat dari atom yang panjang, jadi semuanya sebanding. Karena tidak ada bilangan rasional sama dengan tidak ada ruas garis yang dengan panjang. Berkeley juga memiliki ide orisinal tentang aritmatika. Angka itu tidak ada. Angka adalah simbol yang tidak berarti. Ini adalah bagian dari doktrinnya bahwa abstraksi dan konsep umum itu tidak ada. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Erik Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya melanjutkan dari penjelasan saudara Bapak Megita Dwi Pamungkas ya. Saya lanjut ke tokoh yaitu Immanuel Kant, yaitu yang hidup tahun 1724 sampai 1804 gitu ya. Baik, Immanuel Kant yang pertama adalah pengandaian mendasarkan tentang pengetahuan yang penuh isi, pengalaman dapat didirikan atas dasar intuisi manusia universal. Dan yang paling mengena tentang Immanuel Kant adalah konsep The Critique of Pure Reason yang memberikan dua contoh yang telah disebutkan bahwa intuisi ruang itu sebagai bahan dari geometri dan intuisi waktu yaitu sebagai bahan dasar aritmatika. Ini adalah menjadi karya dari Immanuel Kant yaitu The Critique of Pure Reason. Oke, lanjut. Dalam pikiran Tuhan, kesulitan dan teka-teki dalam filsafat matematika menghilang. Bagaimana angka Anda? Kenapa fakta matematik tampak pasti dan abadi? Mengapa matematik bekerja di dunia nyata? Ya, ini yang menjadi konsen dari Immanuel Kant gitu ya. Immanuel Kant ya. Jadi matematik yang kaitannya dengan dunia nyata atau bekerja di dalam dunia nyata. Dan ini bahwa intuisi ruang sebagai dasar geometri hari ini banyak digunakan terutama dalam geometri Euclid gitu. Oke, lanjut ke yang terakhir yaitu Euclid sebagai mitos. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Yang pertama, mitos Euclid adalah keyakinan bahwa elemen Euclid mengandung kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi tentang alam semesta ya. Jadi Euclid meyakini bahwa elemen mengandung kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi tentang alam semesta. Oke, yang kedua, bagi para rasionalis, matematik adalah contoh utama untuk menegaskan pandangan mereka tentang dunia. Bagi empiris, itu adalah contoh tandingan yang memalukan, yang harus diabaikan atau dijelaskan. Jadi ada sisi rasionalis yang akan bertarung atau akan berlawanan dengan sisi empiris dalam matematika. Matematika selalu mendapat tempat khusus dalam pertarungan antara rasionalisme dan empirisme.
Ahli matematik di jalanan dengan keyakinan akal sehatnya matematik sebagai pengetahuan adalah sisa terakhir dari rasionalisme. Pandangan ilmiah modern naik daun pada abad ke-19. Pada masa Russell dan Whitehead, hanya logika dan matematik yang masih bisa mengklaim menjadi pengetahuan non-empiris, diperoleh langsung oleh reason atau hadiah dari Tuhan. Ya. Oke, itu adalah eh, bagian dari Euclid sebagai mitos, yaitu tentang arah yang berlawanan dari rasional dan empiris. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat matematik dan pendidikan matematik yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatan review atau makalah ini. Terima kasih juga kepada semuanya. Saya ucapkan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.